Ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Oke, ini adalah sambungan bahasan kemarin yang mengenai tekanan hidrostatik ya, tekanan pada fluida statik. Oke, di SMP kita udah belajar ya. Kalau misalnya benda dimasukkan dalam zat cair kan dia mengalami gaya ke atas. Oke, nah ini gayanya dinamakan gaya apung. Jadi gaya apung itu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada suatu benda. Munculnya gaya apung merupakan konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Oke. Nah, gaya apung rumusnya itu gaya berat benda di udara kurang berat benda di dalam zat cair. Ya, misalnya berat bendanya normalnya itu berarti di udaranya ya, misalnya 50 Newton. Nah, di dalam zat cair beratnya menjadi 40 Newton. Berarti gaya apung 10 Newton, 50 kurang 40. Berarti 10 Newton ini ada gaya yang dikerjakan oleh air ini ya, gaya dorong ke atas oleh air. Oke. Untuk memahami gaya apung, mari kita lihat bagaimana Archimedes mula-mula menemukan hukumnya. Pertama, sebaiknya kita memahami arti dari volume air yang dipindahkan. Jika kita celupkan batu ke dalam sebuah bejana berisi air, ya seperti ini, atau ini airnya full ya. Begitu kita celupkan kan ada volume air yang tumpah pasti kan. Nah, berarti volume batu di sini menggantikan volume air yang tadi itu yang tumpah. Oke, volume air yang tumpah tadi yang ditampung tepat sama dengan volume batu yang menggantikan air. Benar ya? Nah, teknik ini ya kita pelajari telah di SMP ya, yang kita mengukur volume benda padat yang bentuknya tidak teratur. Jadi kan kalau volumenya kubus kan pakai rumus volume kubus, kalau balok pakai volume balok. Kalau volume benda-benda yang enggak teratur kayak batu atau apa gitu kan masukkan ke air kan untuk tahu kan. Nah, dari sini kita bisa mengamati suatu fenomena. Suatu benda yang dicelupkan seluruhnya dalam zat cair selalu menggantikan volume zat cair yang sama dengan volume benda itu sendiri. Oke. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Archimedes mengaitkan antara gaya apung yang dirasakannya dengan volume zat cair yang dipindahkan benda. Dari hasil ini, si Archimedes dia menyimpulkan satu hukum. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya. Jadi gaya apungnya berapa itu sama dengan volume bendanya. Volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut ya. Sama dengan beratnya ya maksudnya ya. Nah, kita bisa lihat di rumus ini. Nah, ini dia. Kita langsung ke sini aja. Nah, ini. Yep. Nah, gaya apung jadinya dapat dirumuskan menjadi FA sama dengan rho VG. Ya. Gaya apung ya FA ya. Rho F itu namanya ini massa jenis fluidanya, zat cairnya. VBF volume benda yang tercelup dalam fluida. Oke, benda fluida makanya BF. G itu gravitasi. Oke, perhatikan bahwa hukum Archimedes ini kita berlaku untuk semua jenis zat cair ya. Dan juga volume di sini harus diingat volume benda yang tercelupnya saja ya. Artinya gini, kalau dia seluruhnya tercelup berarti volume seluruh benda itu. Kalau tercelup sebagian aja berarti setengah dari volume benda itu gitu ya. Kita langsung lihat contoh. Balok berukuran 0,2 meter kali 0,1 meter kali 0,3 meter ini ya. Ini berarti volumenya bisa dihitung. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Digantungkan vertikal dengan setas ringan. Tentukan gaya apung pada balok jika balok tersebut
dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak. Nah, langsung masuk rumus tadi. FA sama dengan rho F kali VBF kali G. Rho F berarti massa jenis minyak 800. Volumenya dihitung, ini kali ini dia ya. Hasilnya 6 kali 10 negatif 3 kali gravitasi. Dapatnya 48. Selesai. Satuannya Newton. Nah, kalau dicelupkan 2/3 aja, tunggu. Ini juga dalam air ya, berarti massa jenisnya berubah. J1000 nih ya, 1000 ya, bukan 800 lagi. Nah, kemudian karena hanya 2/3, berarti nah VBF-nya 2/3 dari VB, volume bendanya. Benda tadi volumenya 6 kali 10 negatif 3, berarti 2/3 kali 6 kali 10 negatif 3. 4 kali 10 negatif 3. Ini yang dimasukkan ke sini. Ya, jadilah 40. Ya, tentu saja dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga, semakin sedikit bagian yang tercelup dari suatu benda, G apungnya semakin sedikit. Nah, masuk akal karena berat dari benda yang harus ditahan airnya itu kan pasti makin sedikit ya. Jadi gaya apung yang dikerjakan oleh air itu nggak perlu sebanyak yang tadi, ya kan? Oke, sekarang nomor 1 lagi. Semua patung emas, ini dia patung emasnya ya. Ya, ini. Dengan massa 9,6 kg. Massa jenisnya juga dikasih tahu. Diangkat dari sebuah kapal yang tenggelam. Hitung tegangan pada kabel. Oke, ini udah ada nyenggol-nyenggol ke elemen lain ya. Oke. Ketika patung masih tercelup seluruhnya dalam air, kita hitung gaya apungnya. Berarti massa jenis ya, ini dia. Massa jenis air laut ya, kan fluidanya ya. Ini ada dibilang di sini di bawah. Oke, 1,03 kali 3 gravitasi dan volume benda yang tercelup. Berarti volume patung itu seluruhnya ya. Nah, volume kan tadi belum ada. Nah, makanya dikasih tahu massa dan massa jenis patung. Ingat, volume dari suatu benda adalah hasil bagi massa dengan volume benda. Jadi 9,65 bagi 19,3 kali 10⁻³ ini. Dapatnya 5 kali 10⁻⁴ masukkan. Ya. Jadi agak unik di sini dibandingkan soal sebelumnya tadi, bahwa volume benda di sini harus kita hitung sendiri lagi dengan volume dengan rumus V sama dengan M per rho. Volume sama massa per massa jenis. Jadi harus tahap ini dulu baru masuk rumus ini. Nah, kemudian ini pakai rumus yang kita udah pelajari di kelas 10 ya harusnya ya. Yaitu gini. Berarti tegangan tali itu kan narik ke atas ya. Berarti rumusnya kita langsung fokus di sini ya. Berarti secara vertikal gaya-gaya apa yang terjadi di sini? Ke atas itu ada tegangan tali. Ke atas itu ada juga gaya apung air yang membantu dorong dia ke atas. Ke bawah ada berat patung itu sendiri. Itu mg, makanya dia kurang ya. Atas itu kita ambil positif, dia tegangan tali dan gaya apung positif, berat bendanya negatif. Berarti T sama dengan mg kurang Fa, maka massanya tadi kan dari soal udah ada ya, yang ini kali 10 kurang gaya apungnya kita udah hitung tadi. Oke. Tinggal dihitung, selesai. Tegangan pada kabel ketika patung muncul seluruhnya di atas permukaan laut. Nah, apa bedanya? Bedanya sekarang dia sudah tidak ada gaya apung lagi karena udah lepas dari air kan gitu. Berarti bedanya tinggal tadi yang ada Fa-nya di sini, Fa-nya hilangkan. Berarti tinggal positif T kurang mg. Gitu saja ya. Jadi akibatnya hanya T
T sama mg, nggak ada kurang fa, nggak ada kurang ini ya. Oke, itulah dua contoh soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes.